Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Khairi. Pada kali ini kita akan membahas tentang Makromedia Freehand. Makromedia Freehand itu sendiri itu salah satu aplikasi desain grafis yang membahas tentang pembuatan logo, desain-desain iklan lainnya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video tutorial saya untuk membahas bagaimana cara membuka freehand itu sendiri dan pembahasan tool-tool yang ada di freehand itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan mencoba untuk membuat tutorial freehand, program yang sudah lama tidak dikembangkan lagi. Terakhir saya ini adalah yang freehand MX. Kita langsung buka saja. Tunggu sebentar. Oke, kita ini bisa new atau dari file ke new. Saya lebih suka ini, saya ini bar full. Nah, untuk toolbar saya susun sedemikian rupa ini bisa kita tampilkan di sini, Windows. Ini ada toolbar, kita tinggal pilih yang mana aja. Main text yang di atas. Untuk yang lain, dan ini bisa kita seperti ini, dipisah. Ini saya susun. Ini untuk memindahkan ke sini tuh usahakan kira-kira di sini, bukan di sini. Sini dia. Oke, berat ternyata. Oke, untuk total menampilkan itu. Begitu juga untuk kayak legend transform. Ini saya pindah ke sini. Saya pindah ke sini. Alah, berat ternyata, saudara-saudara. Ini saya pindah ke sini. Ini bisa diinikan di sini pokoknya. Nanti dia akan baru. Nggak bisa, macam mana misalkan ya. Seperti ini. Alah, hilang jadinya. Ini kan tadi ada tanda checklist kan, centang. Kita ini lagi. Nah, ini kalau ini kan bisa pisah sebenarnya nih. Yang lain-lainnya bisa pisah. Ini tadinya cuma ada ini elegant sama transform itu saya pisah. Saya ini kan saya gabungkan dengan cara seperti ini. Nanti grup ini dengan grup apa saya taruh di sini. Nah, untuk ini kan bisa kita klik yang ini, kita pindah ke sini. Seperti itu. Terus untuk awalan mungkin ya kita belajar sedikit tools saja yang ini. Saya nggak tahu nama-namanya. Saya pun nggak panjang lebar menjabarkan karena ya bisa silakan mengeksplor sendiri. Jadi ini dua hal yang berbeda anak panah ini. Nanti akan kita kasih contohnya. Ini kalau ada apa yang kecil ini nih, ini berarti bisa tahan klik kiri. Kita bisa ada pilihan berikutnya. Bisa kita pilih ini atau gitu tahan kiri. Begitu juga dengan ini. Begitu juga dengan ini. Begitu juga dengan ini. Oke. Langsung aja untuk mencoba dasar-dasar. Ya dasar saya nggak tahu. Untuk
level dasar, menengah, atau atas, kurang tahu. Jadi kita langsung ini, yang dari sinilah. Nggak tahu itu tampilan apa. Dari sini pen, penggunaan pen bisa ini, klik pertama, kedua bisa seperti ini, penggunaan pen. Terus untuk close, untuk ke titik awal bisa ini sampai agak bulat itunya. Bentuk dekat pennya itu ada jadi kayak lingkar. Ini kan tidak ada, sebenarnya bisa untuk close. Atau saya unduh dulu. Ini atau bisa kita klik ini close. Sama saja. Nah, itu yang untuk yang pen. Terus saya hapus, saya delete. Tidak ada, udah saya klik di keyboard saja. Itu yang pen. Terus untuk yang ini ini teks. Jadi kita klik di sini, kita bisa ngetikkan apa-apa. Oke. Mungkin biar agak jelas, saya perbesar. Ini tadi kan ini namanya itu toolbarnya teks kalau nggak salah. Toolbar teks. Nah, hilang, kita aktifkan lagi toolbar teks. Ini untuk merubah bentuk tulisan ada di sini. Ini yang ada di ini kita di komputer kita semua nih. Fontnya terbaca di sini. Macam-macamnya. Atau kalau ini tidak ada, kita ada di sebelah sini. Sama juga seperti yang tool di atas ini. Ada jenis fontnya. Ini ukurannya. Ini saya kurang jarang dipakai, tapi ini bisa diatur ininya. Jarak spasinya. Sebagai contoh misalnya begini. Manual ini untuk jarak spasi seperti ini bisa kita rubah. Ini akan berubah. Atau bisa kita manual, misalnya kita 50 seperti itu, kurang lebih seperti itu untuk teks. Oke, saya hapus lagi. Terus untuk garis sama-sama seperti ini. Ketika saya ini kita tekan dulu, ketika saya ingin membuat garis yang sama namun saya tahan shift, maka dia akan membentuk sudut istimewa. Sudut 0, 45, 90, terus berapa? 135, 180. Kalau penahanan shift seperti itu untuk garis. Ini tidak dengan garis, tidak dengan shift. Sementara ini dengan shift, bisa ini atau ini. Tergantung posisinya. Kalau ini dia lebih dekat ke horizontal, jadi dia akan ke horizontal. Itu untuk garis. Kemudian pensil, ini jarang saya gunakan. Pensil ya seperti pensil, kita untuk coret-coret seperti ini. Saya hapus lagi. Ini garis ada art tool. Ini bisa agak melengkung-melengkung. Tapi ini jarang saya gunakan. Terus juga ada spiral tool. Saya hapus dulu. Ada spiral seperti ini. Untuk lebih lanjut ininya, kita double klik. Ini ada ukurannya, bisa kita bikin 7, bisa agak renggang, atau arah putarannya. Misalnya telah saya rubahkan. Beda kan? Yang tadi ada yang pertama. Tuh spiral. Tapi saya pun jarang menggunakan ini. Oke, hapus lagi. Begitu dengan ini, saya pun jarang menggunakan ini.
Kalau ini dia akan membentuk otomatis, ini berbeda dengan apa pensil. Kalau pensil apa adanya, seperti ini, patah-patah seperti ini. Kalau ini dia agak lebih smooth untuk ada sudut-sudutnya. Sedangkan kalau yang satunya lagi tuh kaligrafi, ya model kaligrafi, jadi ada tebal tipis seperti itu. Tapi jarang saya gunakan. Untuk yang ini jarang saya gunakan, termasuk pensil pun jarang saya gunakan. Untuk yang elips ini atau bulat, misalnya kita seperti ini. Kemudian hal yang sama saya lakukan, tapi saya menggunakan shift. Hasilnya kan seperti ini kurang lebih. Saya menggunakan shift, saya tekan di keyboard, dia akan menjadi bulat dengan panjang yang sama. Jadi lingkaran sempurna. Seperti itu perbedaan antara yang biasa tidak menggunakan shift dengan yang menggunakan shift. Oke, langsung saja saya hapus lagi. Terus begitu juga dengan kotak, dengan apa nih, rectangle. Sama seperti ini jika tidak menggunakan shift. Namun jika saya menggunakan shift yang sama seperti ini, tapi saya tahan shift di pada keyboard, seperti ini. Ini yang menggunakan shift, ini yang tidak menggunakan shift. Oke, seperti itu. Saya hapus kembali. Untuk yang ini scale, scale itu sepertinya ada di sini ya. Jadi untuk scale ini, misalnya bentuk ini seperti ini, kita klik scale, kita bisa mau berapa kali ukurannya dengan apa namanya, skala yang sama. Tapi lebih enaknya kita pindah ke sini. Ini kita gini, kita kunci untuk semuanya sama. Misalnya kalau 100% itu sama, kalau 50% itu berarti setengahnya. Seperti ini. Dan silakan coba-coba lagi. Seperti itu scale. Ada rotate, jarang saya gunakan. Saya unduh lagi. Ada ini cermin. Kalau ingin apa lurus, tahan shift lagi seperti biasa. Sudut istimewa 45. Seperti itu. Tapi dia tidak mengcopy. Kalau untuk mengcopy biasanya menggunakan ini, mirror, reflect. Oh, dia hanya merefleksikan. Ini mirror, cermin. Kalau menggunakan ini dia akan ada dua jadinya. Oke, saya unduh lagi. Terus ini pokoknya tool-tool yang ini udah jarang saya gunakan. Pokoknya saya lebih sering ini. Sampai sini biasanya. Ini udah jarang. Jadi saya pun kurang tahu, silakan mencoba sendiri. Silakan ya coba-coba aja. Saya hapus dulu misalnya. Terus ini hand biasa ini. Atau saya biasanya menggunakan tahan spasi. Ini saya tahan spasi pada keyboard. Terus saya klik. Saya ini untuk seperti ini. Jadi menggunakan shortcut. Nanti akan saya kasih tahu shortcutnya pada yang selanjutnya mungkin, atau di deskripsi. Ini zoom. Saya biasanya menggunakan shortcut untuk apa? Untuk ini kan zoom in. Untuk zoom out itu tahan Alt pada keyboard. Oke, seperti itu. Kurang lebih ya seperti ini. Untuk ini mungkin pembahasan yang selanjutnya. Untuk awalan sepertinya cukup seperti itu dulu.
Saya akhiri saja untuk saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.